Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di malam ini Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama di Masjid Baitur Rahman Klidon. Semoga Allah jadikan ini sebagai forum yang barokah. Salah satu di antara manfaat kajian malam Jumat. Sekarang malam Jumat apa ini sekarang? Malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi, Jumat Pahing ya. Sekarang malam Jumat Pahing. Ketika Anda belajar di malam Jumat atau di hari Jumat, ada manfaat apa yang bisa Bapak tempat? Membaca salawat. Sebab membaca salawat ketika di hari Jumat atau di malam Jumat lebih ditekankan. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fakthiru fihi minas salati alayya. Karena itu perbanyaklah untuk membaca salawat untukku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian ditunjukkan kepadaku. Jadi Bapak kalau mau memberi salawat kepada Nabi SAW, tidak perlu datang ke Madinah, tidak perlu datang ke makam beliau, tapi di Klidon Anda bisa menyampaikan salawat, di Sleman Anda bisa memberikan salawat, di Jogja, di kota-kota yang lain, dan salawat itu ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti saya menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan Anda membaca salawat, tapi jangan keras-keras. Cukup umi-umi baca salawat. Kita mau belajar tentang wakaf produktif. Jadi selesai kita membahas tentang masalah wakaf secara umum. Berikutnya kita mau menyinggung tentang wakaf produktif. Wakaf itu tidak hanya terbatas pada masjid, pesantren, tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau rumah sakit. Termasuk di antara wakaf adalah sesuatu yang permanen, tapi hasilnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Contohnya apa Pak? Perusahaan. Contoh yang lain apa lagi? Tempat usaha atau unit produktif apapun yang dia permanen bisa menghasilkan dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Bagi yang Anda punya buku silahkan buka halaman 106. Bagi Anda yang punya buku silahkan buka halaman 106. Banyak orang memahami wakaf hanya terbatas pada pengadaan tempat ibadah atau lembaga pendidikan. Sehingga ketika ada orang yang wakaf lahan, selalu yang terbayang pada dirinya adalah mewujudkan salah satu dari dua pilihan itu. Kalau enggak jadi tempat ibadah, jadi lembaga pendidikan. Pemahaman ini hakikatnya mempersempit makna wakaf itu sendiri. Di zaman para sahabat, banyak sekali wakaf yang mereka keluarkan dalam bentuk objek produktif. Sehingga wakaf mereka bentuknya bukan masjid, bentuknya bukan pesantren. Wakaf mereka contohnya apa Pak? Kebun. Mereka wakaf kebun. Yang menghasilkan buah kurma, menghasilkan aneka bahan makanan pokok. Mereka tidak mengubah kebun itu menjadi masjid atau lembaga pendidikan, namun mereka pertahankan sebagai kebun yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat.
Sehingga kalau ada orang yang wakaf sawah di tengah sawah, Masya Allah, berarti yang susah apanya itu Pak? Aksesnya. Anda hanya punya jalan setapak, hanya cukup untuk jalan kaki atau sepeda motor. Itu kalau dipakai masjid ngerepoti jamaah, karena jamaah harus parkir di tempat yang jauh, kemudian jalan kaki menuju sawah itu, sehingga mereka tidak bisa menggunakan mobil yang parkir di depan masjid seperti masjid kita. Lalu gimana Pak kalau ada wakaf sawah di tengah sawah? Ya jangan diubah jadi masjid, jangan didirikan masjid, jangan didirikan lembaga pendidikan. Kira-kira yang tepat apa? Pertahankan sebagai sawah. Lah kan saya wakaf sawah, masa jadi sawah? Terus apa salahnya? Lahanmu lahan sawah, di tengah sawah. Ketika dipakai untuk sawah, ya berarti temannya kanan kirinya banyak. Nanti pada saat menghasilkan hasil beras yang dihasilkan dari sawah Bapak bisa dipakai untuk pengadaan barang A, pengadaan barang B yang dibutuhkan masjid, atau disumbangkan ke pesantren yang butuh beras, atau dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan beras dan seterusnya. Disitulah contoh sederhana memahami wakaf produktif. Baik, sebutkan contoh wakafnya sahabat yang produktif. Wakafnya siapa? Sudah pernah kita bahas kemarin. Wakaf siapa? Wakafnya Umar. Wakafnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu wakaf kebun di daerah Khaybar. Lalu oleh Nabi SAW diterima. Kemudian Umar membuat aturan, fala yuba' wala yurath wala yuhab, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Siapa yang makan hasilnya silakan, ghaira mutamawwil, tapi dia tidak boleh memperkaya diri dari hasil kebun itu. Sehingga hasil dari kebun itu digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bentuknya dipertahankan tetap kebun. Itulah wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berupa kebun di tanah Khaybar. Dan kita sudah berkali-kali baca hadis itu di bagian awal dari pembahasan fikih wakaf. Selanjutnya, sebelum memulai pembahasan wakaf produktif, terlebih dahulu kita membahas peta pengembangan wakaf kontemporer. Objek wakaf produktif ada dua. Pertama, unit usaha yang sudah eksis, unit usaha yang sudah ada. Yang kedua, wakaf tunai, wakaf dalam bentuk uang, lalu uang itu nanti digunakan untuk kegiatan usaha. Udah? Kita akan bahas satu-satu dulu. Saya ulangi ya. Wakaf produktif bentuknya bisa dua model. Satu apa tadi? Unit usaha yang sudah ada, misalnya toko atau warung atau yang lainnya. Misalnya seseorang wakaf pom bensin atau perusahaan. Praktek semacam ini sudah sering dilakukan oleh para sahabat, seperti wakaf kebun Khaybar yang dilakukan oleh Umar, atau wakaf kebun Bairuha yang dilakukan oleh sahabat Abu Talha. Dan kita sudah membaca riwayatnya. Abu Talha itu apanya Anas bin Malik? Ayah tirinya. Apa yang terjadi dengan Abu Talha? Saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kau infakkan apa yang kau cintai. Begitu turun ayat ini, Abu Talha langsung menghadap Nabi SAW. Inilah manusia yang punya respon spontan dengan perintah Quran. Jadi begitu Quran turun, langsung ada respon. Kita kan enggak kayak gitu, Pak. Kita khatam berkali-kali enggak ada respon. Makanya beda banget hatinya sahabat dengan hati manusia di zaman sekarang. Hatinya sahabat itu hati siaga amal. Sehingga saat mereka hidup, wahyu belum turun semuanya.
Allah turunkan wahyu pada saat mereka hidup, misalnya anggaplah baru 70%. Tapi 70% itu sudah mereka amalkan. Turun berikutnya 5%. Begitu dapat langsung mereka amalkan. Sehingga para sahabat itu manusia yang mereka siaga amal. Ada perintah, kerjakan. Ada perintah, langsung lakukan. Kita seperti itu enggak? Kalau kita gimana, Pak? Kita manusia siaga lahiran. Kalau istrinya lagi hamil ya. Baik. Sehingga makanya kenapa imannya sahabat itu demikian luar biasa? Sebab batinnya itu selalu siap sedia untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerima wahyu Allah. Begitu datang wahyu Allah, sami'na wa ata'na. Datang lagi sami'na wa ata'na. Kita baca berkali-kali sami'na wa asaina. Kita dengar tapi kita enggak taat. Cuman didengerin aja, cuman dibaca saja. Baik. Berikutnya adalah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah masyarakat mengumpulkan sejumlah uang untuk diwakafkan. Selanjutnya dana wakaf itu digunakan dalam 3 jenis proyek. Pertama, digunakan untuk pengadaan unit usaha baru, seperti untuk pembangunan hotel atau unit usaha lainnya. Sehingga misalnya di sini ya, kira-kira bapak-bapak yang ada di sini, terutama yang nyender-nyender itu ya, punya rekening enggak? Punya rekening? Enggak ada? Oh ada, baik, alhamdulillah. Isinya enggak boleh ditanya ya. Kalau kita kumpulin ya, di sini per malam Jumat wakaf masing-masing 500.000. Jika di sini ada ini 50 ada enggak Bu Bapak Ibu? 30 ya, anggaplah misalnya 30 orang. Terkumpul 30 orang, 500.000 malam Jumat yang mampu. Dana-dana itu kemudian dikumpulkan. Setelah jadi dana yang besar, langsung kita buatkan swalayan. Swalayan untuk masyarakat. Nah, maka dana yang tadi dikumpulkan statusnya jadi wakaf produktif. Yang kedua, digunakan untuk membeli saham dari unit usaha yang sudah berjalan. Misalnya digunakan untuk membeli saham perusahaan A yang sudah established lalu mendapatkan bagi hasil. Jadi sekiranya di antara Bapak Ibu ada yang berbaik hati. Pak, saya punya warung saya sudah ada 10 cabang. Alhamdulillah. Boleh enggak Pak, salah satu cabang kita beli? Duh, jangan Pak, itu produktif ya. Itu untuk kami. Iya, makanya Pak, karena masih produktif, kita akan beli warung Bapak, satu cabang, kita beli warung Bapak yang produktif tadi menggunakan dana wakaf. Jadi misalnya dari 10 cabang ini kita ambil salah satu warung. Ya sudah kalau gitu, saya bersedia untuk melepas salah satu. Baik, tolong Bapak carikan yang paling bagus. Sanggup enggak kira-kira? Hah? Bisa jadi yang dia carikan adalah yang paling tidak laris. Sudah Pak, Bapak cabang yang ini saja. Ini pendapatannya bagus, tapi tidak lebih bagus daripada yang lain. Harganya berapa ini? Sekarang dengan semua fasilitas dan merek yang ada, ya sudah saya lepas di harga 1M. Baik, kita kumpulkan dana masyarakat 1M. Lalu kita gunakan untuk beli warung ini. Langsung jadi. Sehingga wakaf produktif tidak dibentuk dari awal, tapi membeli salah satu aset perusahaan produktif yang sudah berjalan. Wah Pak, 1M kegedean Pak. Ya kalau kayak gitu Anda beli separuhnya, saham 50%, 500 juta. Kumpulkan dana masyarakat, kumpul 500 juta, taruh di situ. Maka sepanjang warung ini menghasilkan, nanti hasilnya dipakai apa? Bisa untuk operasional masjid, bisa untuk dikumpulkan setelah banyak dipakai untuk akuisisi cabang perusahaan yang lain. Akhirnya makin berkembang. Nah, dengan cara demikian
Maka wakaf produktif tidak dibentuk dari awal, tapi kita beli saham perusahaan yang sudah jalan. Cuman biasanya para pengusaha ya sayang, kalau itu laris nggak mungkin dijual. Ya, makanya hanya orang yang berbaik hati, orang yang dia punya sifat royal yang bersedia untuk itu. Jarang ada orang yang mau melepas unit usahanya. Kalau dia ikut wakaf banyak, tapi kalau sampai melepas usahanya, wah itu jarang, Pak. Dan itulah semangatnya para sahabat. Jadi sahabat itu tidak wakaf duit hasil, tapi yang diwakafkan oleh sahabat kebunnya, sumbernya sekali ada. Saya lepaskan sumbernya sekalian. Makanya beda jauh ya antara manusia sekelas sahabat dengan orang di zaman kita. Yang ketiga, uang tadi dipertahankan utuh sebagai dana likuid, lalu diputar secara bergantian dalam bentuk modal atau utang kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Jadi misalnya yang ketiga adalah dana yang terkumpul misalnya 500 juta. Nah, apa masalah yang paling banyak terjadi di masyarakat? Yang paling banyak, Pak, korban bank pelecit, korban bank titil, korban bank pelecit itu paling banyak. Baik, saat ada banyak sekali kaum muslimin yang punya masalah utang piutang ribawi, bisa nggak dana masyarakat ini dipakai untuk membantu menolong mereka? Bisa. Caranya gimana? Diutangkan ke mereka. Sehingga si A punya utang dari bank titil 30 juta, ditutupi pakai uang tadi. Baik kita tutupi utangmu, bayarkan pokoknya saja, lunas. Nah selanjutnya kamu nyicil ke lembaga ini tanpa ada bunga. Wah hilang, Pak, kalau duitnya dipakai kayak gitu. Ya tentu saja harus ada banyak pengaman. Misalnya jaminan BPKB atau sertifikat, atau ada orang penjamin yang lainnya. Sehingga dengan cara demikian maka dana itu akan dalam posisi aman, karena yang bersangkutan ketika utang ada prosedur keamanan. Baik, walhamdulillah 3 metode ini kami terapkan di ANB. Sehingga Bapak lihat di sini, Pak, ada running text. Kelihatan nggak, Pak? Oh pemirsa ya, pemirsa ini ada running text. Ada nggak di situ pembukaan donasi dakwah ANB channel? Ada? Nggak ada. Kita nol buka donasi. Lebih dari 2 tahun. Walhamdulillah. Lalu dari mana operasional ANB channel? Untuk ngerawati sekian banyak karyawan. Dan biaya operasional harian seperti listrik, kemudian BBM ya, dan seterusnya. Kami gunakan kegiatan wakaf produktif. Pertama, ANB Store itu wakaf produktif. Dari mana awal mula ANB Store itu? Kita bangun dari awal. Modal awalnya dari mana itu, Pak? Ya, dari hasil jualan buku, keuntungannya dikumpulin, terus ngerambah ke merchandise, lalu ngerambah ke aparel dan yang lainnya, dan alhamdulillah bertahan. Pendapatan walaupun tidak sebanyak ya, toko-toko yang lain, tapi insya Allah toko online ANB Store masih bisa berjalan dengan establis. Satu. Yang kedua, dari hasil keuntungan yang mengendap tadi diinvestasikan. Ada sebagian di antara jamaah yang berbaik hati. Beliau tidak menawarkan dana, tapi beliau menawarkan usaha. Itu yang kami cari. Jadi kalau ada orang datang, saya mau wakaf, di ANB sudah nggak ada wakaf, Pak, sudah tutup, kantornya sudah selesai pembangunan. Bapak kalau mau wakaf ke sini ya kita lemparkan keluar. Kami tidak ada wakaf. Jadi kita tidak buka wakaf, kecuali kalau alat syuting, alat untuk live streaming dan seterusnya, ini bisa buka wakaf. Tapi semuanya sudah tercukupi untuk saat ini. Tapi ada muhsinin, dia datang bukan membawa dana wakaf, tapi dia datang membawa unit usaha.
saya ada unit usaha ini, alhamdulillah berkembang dan aman. Artinya dari si resiko kecil sekali. Kalau ANB mau silahkan ikut terlibat. Kita langsung ambil saham sekian, beli saham dari perusahaan itu sekian. Kita masukkan dana tadi sekian. Dan alhamdulillah ini unit usaha per project. Begitu project selesai langsung dapat bagi hasil. Project selesai dapat bagi hasil. Ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga, dana sosial tadi kita pinjamkan ke orang. Ini dulu pernah kita praktekkan, tapi melalui dana jamaah. Jadi waktu itu kita kasih motivasi ke masyarakat, kalau Bapak punya dana yang nganggur di bank, bagaimana kalau kita kumpulin swadaya masing-masing. Nanti Bapak saya kasih bukti surat utang. Diterbitkanlah oleh yayasan, bertanda tangan pembina yayasan sebagai penjamin surat utang. Sehingga ada jamaah yang ngisi utang 2 juta, ngasih utang 5 juta, kita kasih sebuah bukti namanya surat utang. Tertulis di situ 2 juta, nanti akan ditagih di bulan sekian, tanggal sekian. Ya. Alhamdulillah terkumpul dana yang cukup besar. Lalu kita buka program pemberantasan riba yang terjadi di masyarakat. Ya, kurang lebih puluhan dari jamaah korban bank pelecit, bank detail, bank tanpa ATM dan seterusnya itu alhamdulillah bisa kita selesaikan. Dulu kita bikin tim verifikasi, kemudian juga ada tim pendampingan, sampai ada lawyer yang juga menawarkan diri kalau emang harus bersinggungan dengan masalah hukum kami siap mendampingi. Ya, alhamdulillah ada puluhan orang yang berhasil kita bebaskan utang-utangnya. Jadi sebenarnya kita punya potensi, Pak. Makanya sejatinya kalau kita bicara potensi seperti ini, tidak perlu sampai ada kaum muslimin, Mas saya nggak bisa bayar SPP Mas. Kenapa Pak? Saya nggak sanggup Pak, pendapatan saya sekarang kurang, saya nggak bisa bayar SPP. Kalau orang punya wakaf produktif bisa. Sehingga kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang mereka membutuhkan dana untuk kegiatan yang menjadi kebutuhan pokok, seperti kegiatan pendidikan anaknya, untuk makan dan seterusnya. Minimal itu. Nah, cuman yang ketiga tadi ya, yang minjamkan dana-dana tadi ini tidak bisa berlangsung lama. Sekarang sudah tutup karena banyak masalah. Ya, namanya orang kalau utang kan jadinya apa Pak? Kalau utang ngilang. Padahal sebelum utang, pada waktu dia pengen dapat utang, Masya Allah selalu jaga pandangan di depan kajian biar kelihatan alhamdulillah orangnya serius. Begitu nyekel utang ngilang. Tapi ya kita usahakan untuk tetap diselesaikan karena ini dana umat. Alhamdulillah utang-utang tadi sudah berhasil kita kembalikan semuanya, walaupun piutangnya belum berhasil ditarik semuanya. Akhirnya ya dengan terpaksa program ini kita hentikan, dan banyak sekali pengajuan sudah dihentikan saja. Yang mengajukan melalui nomor pribadi WA, saya mau utang sekian, banyak sekali. Ya mohon maaf tidak sanggup untuk kami teruskan, karena ada banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang dia ternyata justru jadi sumber masalah, sehingga dia tidak jadikan bayar utang itu sebagai prioritas. Dan satu hal yang perlu dicatat ya, bagi mereka yang punya utang, ada ancaman dari Nabi SAW. Man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu itlafaha, dan dalam hatinya punya keinginan tidak dibayar, atlafallahu anhu, maka Allah akan binasakan hartanya. Karena itu orang yang punya penyakit utang kemudian suka nggak bayar, dan kadang dia nggak gubris dengan utangnya, itu biasanya rezekinya jadi seret. Makanya kalau ingin dimudahkan oleh Allah dalam melunasi utang,
Syaratnya adalah jadikan kewajiban utang ini sebagai prioritas. Jadikan kewajiban utang ini sebagai prioritas. Nanti kamu akan dimudahkan oleh Allah, rizkimu jadi lancar. Sehingga dia tidak akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang sifatnya bukan premier, karena dia lebih memikirkan kewajiban dia bayar utang. Baik. Nah, mungkin barangkali teman-teman kalau mau mencoba, misalnya masjid, alhamdulillah masjid depan ini ada apa Pak? Ada Zamart. Hah? Z-Mart. Ya. Itu duit siapa itu? Duit jamaah atau duit masjid? dari Basnas, modal dari Basnas, alhamdulillah. Jadi misalnya jamaah di sini, saya mau wakaf untuk masjid, tapi bisa nggak bentuknya unit usaha? Ya, contohnya bikin minimarket. Ya. Ketika Anda bikin minimarket, kemudian di situ berjualan kebutuhan masyarakat, keuntungannya ya, ini disumbangkan untuk masjid, berjalan terus. Itu contoh sederhana wakaf produktif. Sekarang kita coba lihat lebih dekat ya. Pertama, wakaf dalam bentuk unit usaha yang sudah berjalan. Hal paling penting yang harus diperhatikan untuk wakaf semacam ini adalah masalah pengelolaan. Siapakah yang bertanggung jawab mengelola unit usaha yang diwakafkan itu? Dengan mempertimbangkan prinsip maslahat, yang bertanggung jawab mengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam menjalankan perusahaan itu agar tetap menghasilkan keuntungan. Sehingga jangan asal orang. Apalagi mohon maaf, kadang yang penting keluarga saya. Nah, dan model seperti ini ya, kegiatan sosial tapi dikuasai oleh dinasti, itu sangat berbahaya. Sehingga harus keluarga saya ngurus ini, harus keluarga saya, ini bahaya. Tidak boleh ada kegiatan dinastisme dalam kegiatan sosial. Karena itu, mengingat pertimbangan ini, wakaf diharapkan tidak melepas unit usaha tersebut tanpa ada pengalian ke pengelola usaha yang tepat. Karena kalau tidak, ini dana umat jangan sampai hilang. Bagi pengelola, mereka berhak untuk diberi upah sebagaimana ketentuan upah yang berlaku bagi nadhir wakaf. Nilai upah juga bisa diambilkan dari prosentase bagi hasil terhadap keuntungan yang didapatkan. Sehingga boleh nggak Pak yang ngelola itu diupah? Ya sah-sah saja. Namun sewajarnya, artinya tidak berlebihan. Nah, yang aneh bukan wakaf produktif, tapi motongnya besar. Misalnya donasi Palestina, itu kan bukan wakaf produktif ya. Bukan kegiatan yang sifatnya produktif, tapi kegiatan yang sifatnya apa? Konsumtif. Dikumpulin donasi Palestina. Setelah kumpul, saya ambil 10% untuk pribadi dia. Nah, yang kayak gini kadang kita nggak setuju. Akhirnya tidak tepat sasaran. Sehingga ketika yang terkumpul itu miliaran, dia bisa mendapatkan banyak sekali, ratusan juta. Nah, kasus ACT itu kan salah satunya kayak gitu ya. Itu yang diambil 10% itu. Sementara demikian gede arus donasi itu, ya kalau donasi cuman 10 juta, 10% yang kecil ya. Tapi kalau sampai miliaran bahkan triliunan kelihatan. Makanya kenapa kemudian para pengelolanya mereka punya fasilitas yang demikian bagus, karena donasi itu terpotong dalam jumlah yang terlalu berlebihan. Sehingga ya kalaupun misalnya mau mengambil sebagian, Umar mensyaratkan ghairu mutamawwil, tidak boleh memperkaya diri sendiri. Baik. Jadi kalau misalnya mau wakaf produktif dalam bentuk unit usaha, tadi ya kita perhatikan, satu, unit usahanya harus aman, prudent. Ada banyak kasus wakaf produktif bangun usaha dari awal 5 bulan kukut. Kenapa 5 bulan tutup? Karena belum punya pasar, pengelolanya tidak profesional.
Akhirnya dana umat malah tercecer tidak karuan. Yang kedua, unit usaha itu harus unit usaha yang sudah established. Artinya punya pasar. Sehingga kalau unit usahanya belum punya pasar, ya jangan dilakukan. Ayo dong kita urunan, kita bikin unit usaha baru. Apa Pak? Jualan tahu. Wah itu kalau rugi beresiko Pak. Terus pun kalau sudah jadi belum tentu Bapak punya pasar. Nah bikin baru seperti ini, jangan pakai dana sosial. Karena umumnya apa? Beresiko gagal. Termasuk bikin warung. Ini usaha bikin warung gagal. Ada salah satu masjid yang bikin usaha berkali-kali itu gagal berkali-kali. Dan saya termasuk pengisi rutin di masjid itu. Ya normal saja gagal. Bagi saya ini saya nilai gagal normal itu. Karena yang ngelola tidak profesional, tidak berpengalaman. Terus unit usahanya baru, belum punya pasar, tapi dipaksakan. Akhirnya keluar modal dalam jumlah banyak, hilang. Yang ketiga akan lebih aman jika bentuknya beli saham perusahaan yang sudah jalan. Nah, contohnya tadi ya, ada nggak di antara jamaah yang punya unit usaha yang cabangnya banyak? Saya punya warung Pak, ada beberapa cabang. Saya punya apa lagi misalnya? Saya punya toko ini cabangnya ada, baik. Pak, boleh nggak Pak? Saya beli sahamnya sekian persen. Nanti dia yang ngelola, jangan orang lain, karena dia kan punya pengalaman. Terus bagi hasil. Sehingga kita tidak perlu pasang orang untuk mengelola, tapi cukup pemiliknya yang ngelola, cuman nanti bagi hasil. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita sambung dengan wakaf mata uang. Mau diskusi atau pembahasan? Tanya jawab atau pembahasan? Tanya jawab. Baik, nanti setelah adzan Isya kita tanya jawab sebentar ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Urutan pembahasan berikutnya tentang wakfun nuqud, wakaf berupa mata uang atau wakaf tunai. Tapi ini cukup panjang, agar bisa lebih maksimal, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, berkaitan dengan fikih wakaf yang sudah pernah dipelajari, ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau tambahkan sedikit ya. Jadi kata kuncinya tadi ya, bahwa dana wakaf itu adalah dana sosial. Dan tanggung jawab setiap orang yang memegang dana sosial, dia harus mengedepankan prinsip amanah dan upaya untuk menyelamatkan. Jangan sampai dana sosial ini hilang. Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah segala bentuk pelanggaran terhadap dana sosial, segala bentuk pelanggaran terhadap harta bersama dana sosial dalam Al-Quran disebut gulul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang gulul, maka dia akan bawa harta gulul itu besok di hari kiamat. Oleh karena itu, siapapun yang membawa harta lembaga, yang membawa harta yayasan, termasuk harta negara, lalu dia mengambil harta itu untuk kepentingan pribadinya, nanti akan dia bawa di yaumil qiyamah. Nabi SAW pernah menyampaikan ceramah dalam posisi beliau menampakkan wajah emosi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-ghulula fa'azzamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceramah, lalu beliau menyinggung tentang gulul, fa'azzamahu, dan beliau membahas ini dengan serius. Wa azzama amrahu, dan beliau jelaskan dengan serius. Lalu beliau menyampaikan seperti ini. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah wa ala raqabatihi ba'irun. Aku jangan sampai ketemu kalian besok di hari kiamat, sementara di pundak kalian gendong onta sambil mengeluarkan suara. Onta itu bersuara. Faqala ya Rasulullah aghithni. Kemudian ketika dia ketemu Nabi SAW, dia meminta, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Apa jawab Nabi SAW? La ughni anka min Allahi syai'an. Qad bayyantu lak. Qad ballagtuka. Aku tidak bisa menolongmu. Aku sudah jelaskan kepadamu. Lalu beliau menyebutkan aneka jenis objek yang dikorupsi orang. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah wa ala raqabatihi ba'ir wa ala raqabahi tais wa ala raqabahi as-samt. Dinar dan dirham itu namanya samt, benda yang tidak bisa bersuara. Jangan sampai aku ketemu kalian di pundaknya menggendong sapi, ada yang menggendong kambing, ada yang gendong uang, ada yang gendong A, gendong B, sehingga hasil dari harta gulul tadi dia bawa sampai hari kiamat. Lalu dia minta tolong kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, la ughni anka minallahi syai'an qad ballagtuka. Aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan kepadamu. Disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa koruptor enggak dapat syafaat. Sampai ketemu Nabi SAW, sudah ketemu dan minta syafaat, enggak dikasih sama Rasulullah SAW. Dan mana korupsi yang lebih luas adalah ketika dia mengambil harta yang bukan haknya, padahal itu milik sosial, bisa lembaga sosial swasta, yayasan swasta, atau perusahaan milik bersama, termasuk diantaranya adalah harta milik negara. Maka
Kalau misalnya ada di antara kita yang pernah bersinggungan dengan itu, harta RT itu kan termasuk ya, dana milik RT, dana milik RW, dana masjid, dana TPA, dana-dana ini kok pernah kita mengurangi, segera diselesaikan sebelum nanti akan terjadi situasi seperti yang dikabarkan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.